bersama saya dan Cening yang akan membahas tentang kenakalan remaja bersama guest star kita yang bernama Naila dan Evan. Nah, ngomongin soal kenakalan remaja nih. Menurut kalian kenakalan remaja tuh ada apa aja sih? Kayak apa gitu kenakalan remaja tuh? banyak sih ya, salah satu itu ada kayak narkoba, seks bebas, tawuran, geng motor juga termasuk gak sih? Geng motor gitu? Geng sebenarnya kalau geng motor kan tujuannya kan macam-macam, cuman kalau geng motor lebih meresahkan di lingkungan. Kalau bisa gitu. Nah, ngomongin soal kenakalan remaja itu pasti yang paling banyak tuh kalau nggak salah tawuran ya, yang paling terjadi banyak. Ya. Nah, kalau menurut kita sendiri, tawuran itu tuh nggak bisa dinormalisasikan karena ini nyebabin kerugian dari kedua belah pihaknya sendiri. Nah, sebelum itu juga kan problemnya tuh karena mungkin harga dirinya turun atau gimana pun itu. Nah, dia juga ada pihak lain yang dirugikan, nggak cuma dua orang itu doang. Nah, menurut kalian sendiri gimana tentang tawuran itu? Nah, udah. Tawuran tentunya merugikan tadi benar, meresahkan juga. Cuman di sini tawuran itu biasanya terjadi karena adanya pihak yang memulai duluan dan direspon dengan cara yang kasar oleh pihak lain, sehingga di sini akhirnya terjadi senggol-senggolan atau apa ya dipikirkan atau ya seperti itu, dan gimana hal ini diselesaikan dengan cara yang tidak dinormalisasi, itu dengan tawurannya. Saya mengartikannya sendiri seperti kerusuhan antara remaja. Menurut Naila gimana nih tawuran? Ya sama kayak Haris itu sangat merugikan. Sampai maksudnya cuma gara-gara ejek-ejekan atau apa, sampai ada orang yang tewas gitu. Oke, sebelum kita ke kasusnya, kita nyediain makanan nih buat Biar kalian. nggak ya. terlalu Biar apa? nggak kaku-kaku banget gitu kan. Ya. Jadi kita Nih. Jadi gak enak. Jadi gak enak, makasih ya, makasih. makan makannya. Dan gimana menurut saya? Jadi kita bakal bahas kasus Ya. nih, kasus yang Ada satu kasus ya? kasus tawuran Ya. yang di Kerawang Kota Sendiri loh ini. Nah, gimana kasusnya? Nih. Jadi kasusnya itu pelajar SMK yang tawuran sampai nyebabin satu korban karena saling ejek-ejekan. Nah, Nah, menurut kalian kasus ini tuh berfaktor karena apa sih? latar belakangnya gitu, penyebabnya. Remaja. Kalau kenakalan remaja itu kan kita bisa memastikan dari mana ada anak muda yang sedang peralihan menuju dewasa. Nah, biasanya di proses pengalihan ke dewasa itu kita tuh masih belum bijak, masih labil dalam menentukan keputusan, dan kadang kita belum bisa menentukan mana yang baik mana yang benar. Jadi ya kadang diselesaikan dengan cara yang kekanak-kanakan dan cara yang sebenarnya masih ada cara lain yang lebih baik. Cuma kan karena remaja itu mengutamakan emosi. Emosinya belum stabil. Gengsinya juga tinggi banget. Benar-benar. Jadi ya kalau jadi ya bisa dikatakan kasarannya gini. Kalau lu kuat ya sini lu tarung sama gua di jalan. Gini, Dan kalau sampai berani Ya, lanjut. ya jadi itu tadi ya, anak remaja tuh kayak belum bisa ngontrol emosinya dan masih biasanya ini kayak maksudnya kayak kalau misalnya ada masalah pasti kan jadinya tawuran kan biasanya. Jadi kayak gini, kayak kalau misalnya lu berani, kalau misalnya emang lu beneran cowok, ayo kita langsung berantem aja di mana gitu kan. Main apa-apa tuh selesainya pakai otot, ya gak sih? Nah, selain faktor dari si emosinya dia sendiri itu apa lagi kira-kira? Selain pergaulannya. apa? Apa? Jawab apa? Apa? Kalau nggak pancing dulu lah, pancing gue dulu. Jadi masih banyak faktor ya. Selain dari diri sendiri, misalnya dari lingkungan pergaulan orang lain tentunya, di mana remaja itu biasanya lagi mencari teman yang tepat. Gitu.
Tapi kan tadi saya bilang belum bisa menentukan yang benar Ya. atau yang salah gitu. Jadi ya apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya yang mereka Diikutin, lakukan. di kayak gitu ikut-ikutan, diikutin. Kadang kayak gitu, kayak maksudnya misalnya nih HE yang ada masalah sama si Kiel. Nah, aku temennya si HE, aku tuh nggak tahu nih mereka tuh udah masalah apa. Cuma gara-gara HE nantangin si Kiel, ayo ribut, aku tuh jadi ikut-ikutan si HE. Padahal aku nggak tahu menang, ntar tiba-tiba aku tewas aja mati kan. Padahal aku nggak tahu, aku nggak kenapa-napa padahal nih, kayak gitu. Boleh nih, ini makan juga nih lah. Mantap. Iya. Halo, Ya, karena dia juga makan lagi nggak dulu. enak. Makan Jadi makan jadi. Makan juga dong. Ya. Masa kita doang sih nggak Iya enak sih. dong. Kita habis minum sih, aku minum Iya, aja. ini habis ini sih. Cuma kan tawaran kan dari dulu kan udah ada ya. Dari Ya dari zaman abad 19 ya. di Indonesia kan dari mana. Dan pasti antar sekolah marak dan ya selalu terjadi sampai sekarang. Jadi kan itu mengartikan bahwa ya seperti inilah remaja, bahwa apapun bisa remaja lakukan karena kita tidak bisa mengatur remaja gitu. Nah, berarti kalau kayak begitu pencegahannya apa nih kira-kira? Atau mungkin dari pemerintah udah ada pencegahan tapi Iya. belum efektif tuh gimana gitu? Kalau pemerintah tuh lebih ke pencegahan sih, mengatasi ya. Pencegahan. Jadi misalkan dia dari ada program namanya itu sekolah aman gitu kan, sekolah aman. Dan sekolah aman ini biasanya pemerintah tuh memberikan sekolah dana untuk CCTV, untuk pengawasan terhadap siswa-siswa di sekolah gitu. Cuman gimana ya? Sebenarnya tuh dibilang efektif ya efektif, dibilang nggak efektif juga nggak Efektif, ya, efektif. Iya, kayak gitu maksudnya ini harus dikat gak sih? Enggak, Oh, Tapi kayak dikat gak ini nanti? enggak. pemerintah nyiapin CCTV buat sekolah-sekolah kayak menurut kita nggak efektif nggak sih? Iya, karena itu kan Mau buat di sekolah doang. Iya, makanya itu. itu kan gurunya kan cuma guru doang gitu yang Iya. anak-anaknya kan bisa kayak kabur aja gitu nggak usah ya itulah dia punya motif lain lah bisa cara lain biar Sebenarnya- ngelakuin guru. Sebenarnya susah karena Dan kalau juga- misalnya CCTV apalagi cuma dalam kelas gitu kan, itu kan sekolah tuh cuma mantau anak dalam kelasnya doang. Tapi kan kalau di luar tawuran, sekolah juga nggak tahu. Tiba-tiba kalau ada apa, anaknya berantem, misalnya anaknya tawuran pakai seragam sekolah, langsung diusut sekolahnya, langsung dipermasalahin anak dari sekolah ini nih. Padahal sekolahnya juga nggak tahu menahu, kayak gitu. Ya bisa aja kan kayak maksudnya anaknya di kelas tuh kayak biasanya di sekolah tuh kayak baik-baik banget, gak pernah bikin masalah, kerjain tugas ini kan rajin apa. Tapi ternyata pas di luar dia nggak benar. Kayak ya tawuran lah, apalah sama temennya. Ya kan kalau gitu juga sekolah susah dan sekolah tuh nggak bisa disalahin sepenuhnya juga. Bisa. Kalau bawa sekolah kayaknya terlalu sulit bagi sekolah untuk bertanggung jawab akan hal tersebut gitu. Karena di luar pengawasan kalau untuk apa namanya? Karena kita tidak bisa mengatasi kan. Kita hanya bisa mencegah. Dan kalau remaja sudah terjerumus masuk ya maka dia akan kecanduan atau susah untuk berpaling dari hal tersebut yang mungkin mereka suka akan hal tersebut. Tapi ada nggak sih nih penegakan hukum dari pemerintahnya bagi remaja yang tawuran? Ada penegakan hukum RAHUP ya, itu dilihat dari korbannya. Kalau misalkan korban luka-luka itu dia akan dipenjara 2 tahun 8 bulan. Kalau untuk korbannya ada yang meninggal itu 4 tahun ke atas dari undang-undang itu. Ya, menurut kalian tuh itu remaja pantas nggak dapat sanksi kayak begitu sama seperti dewasa? Ya, Orang dewasa. ya pantas lah. Maksudnya kan dia udah sampai ngakhirin hidup orang gitu, yang orang harusnya masih hidup jadi meninggal cuma gara-gara kesalahan nggak bisa nahan emosi kayak gitu. Ya harus intinya mau anak remaja mau dewasa pun kalau kayak tawuran gitu sih harus dikasih hukuman yang setimpal. Nggak Jadi ngeliat. nggak mandang remaja Ya. sama Enggak, dewasanya. ya. Cuman nggak tahu juga sih kalau di undang-undang tuh remaja sama dewasa tuh dibedakan nggak? Dibedakan nggak? Hukumannya? Kayaknya diperingatkan. Biasanya sih dibedain Dibedain sih, ya. ya. Cuma kan maksudnya kayak yang nggak adil gak sih kayak gitu? Harus kalau menurut kami sih harusnya diperlakukan Iya, sama. diadil, iya.
dikeluhkan sama oleh hukum. Karena kan hukum tuh mikirnya kayak maksudnya anak masih di bawah umur, apalagi yang belum 17 tahun, belum punya KTP gitu kan. Maksudnya kayak mereka tuh masih harusnya melanjutkan pendidikan. Tapi menurut aku sih ya salah mereka, udah tahu harusnya masih belajar malah kayak gitu sampai ngakhirin hidup orang gitu, sampai kayak membunuh kan jatuhnya. Itu mah kan kesalahan diri dia lah. Mungkin bisa dialihkan gitu hukumannya. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan untuk keluarga ataupun Kan ada juga nih caranya rehabilitasi itu, kalau itu cuma yang buat ringan-ringan doang mungkin ya. rehabilitasi berarti ada mana? Iya sumpah. Rehabilitasi gimana? Kayak apa, merawat si pelakunya ini, jadi biar dia dididik lah gitu. Dia Tapi di dalam penjara gitu. di tempat khusus gitu ya? Di tempat khusus. di pemerintahnya gitu lah. Kalau rehab biasanya kalau di penjara itu sekalian direhab sih. Iya itu. Biasanya kalau di penjara sekalian direhab. Cuman itu bisa berhasil, bisa banget berhasil. Itu efektif banget. Iya. Udah efektif. Secara rehabilitasi ya efektif. Iya. Cuma kalau ngomongin pelaku dan korban sih, untuk misalkan penangkapan, penyelidikan itu masih kurang. Masih belum. Oke. Ngomongin soal kenakalan remaja nih. Oh iya ini Lapar atau gimana soal nih? kenakalan Lapar remaja atau nih. doyan HE? Wah, Ada juga nih kenakalan remaja, yaitu seorang siswa dia Di Purwakarta loh ini. jadi bandar narkoba. Masih siswa kelas SMP. berapa? SMP. SMP. SMP minta narkoba. Jadi katanya tuh si siswa ini Hah? dia ngebeli produknya secara online. Habis itu dia jual lagi secara online juga. Jadi kayak jadi Tapi bandar dia gitu. tapi dia tahu kan, maksudnya dia tahu bukan yang kayak ketipu kan. Lu tau gak sih ada pernah pas itu tuh ada kayak kisah orang tuh kayak ditipuin. Maksudnya misalnya nih gue kirim sesuatu ke lu, padahal lu tuh nggak tahu itu tuh narkoba. Gue suruh lu bawa kemana, jadinya kan lu yang ditangkap gara-gara bilangnya lu yang ngedarin. Dia tahu tapi kan. Tapi kalau dari kasus ini sih dia tahu kalau itu narkoba, dia jual beli narkoba. Mungkin ini kali ya, dari apa? Dikain dulu sekap. Faktornya apa? kalau jual kembali dia berkuang gitu ya? Iyalah, dapat komisi. Dapat dong, kan dia yang jual. Iya, komisi. Mungkin dia nyari untungnya kayak gitu kali ya. Berarti mungkin faktor ekonomi gak sih? Mungkin dia susah atau gimana, dia pengen dapat uang cepet gitu. Kadang apalagi nih masih SMP, woi SMP kayak maksudnya nggak mikir panjang gak sih? Dia mikirnya ya udah penting dapat uang. Dia nggak mikirin dampaknya apa bagi kehidupan dia. Dia bisa dipenjara, dia bisa nggak bisa sekolah lagi atau gimana gitu kan? Mikirnya pendek ya, makanya kayak gitu. Makanya harusnya menurut aku sih di sekolah-sekolah mungkin ya bisa diadain edukasi tentang narkoba. Maksudnya bahayanya narkoba, maksudnya yang bersangkutan dengan narkoba lah kayak gitu. Nah itu sebenarnya edukasi mengenai kenakalan remaja tuh Penting sebenarnya banget. Bisa ya selain penting bisa menjadi bumerang juga tau buat kita. Dimana kita mengenalkan hal tersebut sehingga remaja yang dikenalkan itu bisa berbuat hal yang menyimpang. Gitu. Malah jadi ide gitu. Oh jadi maksudnya iya sih sebenarnya yang ini yang menurut aku sih edukasi tuh sebenarnya dari diri kita masing-masing. Kita tuh nyaringnya tuh secara positif atau negatif. Kalau misalnya kita nyaringnya secara positif kan kita mikirnya kayak gue nggak mau ngelakuin itu, gue udah tahu dampaknya nanti gue bisa dipenjara, bisa nggak sekolah, bisa ya hancur lah masa depan. Tapi kalau misalnya yang negatif kan ada orang mikir ya udahlah yang penting nggak ketahuan, itu mah urusan belakangan, yang penting duitnya dulu nih dapat kayak gitu. Iya. Jadi balik lagi ke intinya. Iya, nyaringnya bisa atau enggak gitu. Tapi menurut kalian tahu nggak sih narkoba ini dia ngelakuin karena apa gitu? Kayak faktor dia ngelakuin narkoba ini? Kenapa dia mau mulai narkoba? Ya, padahal Biasanya masih anak kalau- SMP. Faktor ekonomi tadi masuk gak berarti ya? Masuk sih. Oh, masuk. Selain itu, Narkoba tuh biasanya kita tuh pakai kalau kita tuh apa sih? Katanya tuh Ada kalau kondisi. kecapean ya. Nah, kecapean. Gitu kan. Biasanya doping gitu. Iya. Soalnya aku juga pernah nanya kan, karena aku juga nggak ngerti lah tentang gituan kan. Yang katanya tuh kan aku pernah nanya kata tuh kayak narkoba tuh apa enaknya orang sampai kecanduan sampai kayak nggak bisa gitu, sampai baru keluar dari penjara dia masuk lagi gara-gara dia abis keluar langsung narkoba lagi. Tapi Masa- sorry. Dari yang kita dengar nih, narkoba itu kayak ada pemanisnya gitu loh. Nah, Lebih awal- dari Buat kecanduan ya.
Iya. Awalnya tuh pasti kita ngerasa enak gitu kan dari Iya. narkoba ini kan. Emang bener nggak bikin apa sih, bikin jadi nggak capek gitu ya? Bener. Kadang kan makanya Jadi, bisa makan artis-artis gitu. banyak yang pakai juga tapi biar nggak capek. Iya. Gitu. Jadi kayak gak usah makan lu, udah narkoba aja gitu. Iya. Kayak gitu. Tanpa makan tuh bisa. Kayak misalkan narkoba tuh kan sama kayak rokok gitu kan, pemanisnya Iya. gitu. Kalau misalkan lu pernah denger nih ada orang ngomong, udah lu gak usah makan, cukup siapin 2 kopi sama rokok, lu udah bisa bertahan. Iya iya. Dan itu bukan candaan doang, itu beneran Beneran ada. ada itu. Memang seperti itu. Ya makanya kan kalau misalnya orang udah biasa ngerokok nih, sekali jangan ngerokok habis makan bilangnya harus ngerokok kok nggak asem. Ya kan? Iya gak sih? Pernah dengar gak sih kayak gitu? Maksudnya kayak asem gitu mulutnya kalau nggak ngerokok. Kalau habis makan makan, ya? iya. Ya. Itu kenapa coba kayak gitu? Kandungan itu. Biasanya salah satunya Karena ada ada di zat adiktif. Iya. udah nyebar kan ya di Iya. Nah, berarti cara menghindari itu ya mungkin kayak tadi dibilang jangka panjang, pikir jangka panjang, habis itu ingat masa depan kalian gimana gitu kan. Habis itu Iya. jangan pernah nyobain hal tersebut. Jadi itulah. Jangan pernah coba-coba. Iya. Karena kan biasanya orang ada yang kayak bilang coba dulu lah, nggak mungkin kecanduan. Ternyata kecanduan, makanya nggak usah coba-coba. Iya. Justru orang yang narkoba, orang rokok, dia masih lanjutin, tapi dia kadang tuh ngikutin orang lain, lu jangan rokok, jangan rokok. Iya. Jadi dia gua masih pengen berhenti tapi susah. Iya, jadi dia iya benar sih benar. Baik banget yang kasih kayak gitu. Misalnya yang kasih tau tuh yang ngerokok nih ya, jangan ngerokok. Sekali yang ngerokok tuh kecanduan. Kayak saya juga susah berhentinya kayak gitu. Iya. Gitu. Kan ada nih ya, Badan Narkotika Nasional. Itu efektif kan ya? Bagi kalian, menurut kalian? Gimana tuh? Pandangan Dia ngapain tugasnya? dia tuh tugasnya kayak bergerak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan. Masa enggak ya? Kalau aku sih nggak yakin tentang pemberantasan. Karena bandar itu kan ilegal ya. Hal-hal yang ilegal itu justru bisa diselundupkan gitu loh. Jadi kita bisa menjadi bandar dan secara sembunyi-sembunyi gitu. Karena itu ilegal. Itu kurang efektif kan? Kalau menurut Untuk sekarang kurang. sekarang masih banyak kasusnya soalnya. Tapi ada lagi undang-undangnya itu berarti kalau dari undang-undang sendiri dia efektif nggak? Karena dia merehabilitasi juga, sama kayak tadi yang tawuran. Kalau rehabilitasi kan berarti dia ngelakuin dulu. Iya. Jadi penangkapan lah intinya. Kalau penangkapan Sama aja kayak tadi pemberantasan. sebenarnya bisa jadi efektif, cuman kadang tuh pelaku tuh lebih pintar daripada pihak-pihak berkepentingan. Iya. Maksudnya kayak cara ngelundupinnya tuh pinter banget. Tapi kayaknya efektif sih untuk programnya sendiri efektif, tinggal gimana caranya merealisasikannya supaya merata gitu pemberantasannya. Oke. Tuh. Menurut kalian lagi nih, ada nggak kasus lain gitu kenakalan remaja yang kalian tahu yang bisa kita bahas sekarang? Seks bebas. Seks bebas. Yang difilmkan itu Iya. kenapa? Kenapa? Seks bebas dulu lah, seks bebas dulu. Kasih paham nah. Paham Ki? Dijelasin ke sini. Ini gimana sih? Coba pertanyaan tentang seks bebas apa? Gimana Ki? Di Jatiroto ini. Sabar, minum dulu. Soalnya kan maksudnya lagi viral-viralnya nih kan tentang seks bebas di semua berita, seks bebas anak di bawah umur 17 tahun udah hamil. Iya. Tapi itu kurang banget nggak sih edukasi orang tuanya? Iya sih. Karena Kawasan ya pengawasannya kurang banget. edukasi tuh Itu juga bisa dari ini gak sih, maksudnya dari lingkungan dia, maksudnya lingkungan pertemanannya. Maksudnya temennya misalnya pacarannya yang nggak benar gitu kan, pacaran masih kecil-kecil, masih SMP lah pacaran tuh. Pacarannya ya maksudnya ya itu sebenarnya itu juga ada pengaruh dari ini gak sih, dari era digital gitu gak sih? dan kalau kita ngomongin ya Pengaruh luar ya kalau nggak salah, pengaruh luar gitu kan. Jadi, Pengaruh ya negara luar. harus hati-hati gitu sih kalau misalkan kita ngomongin korban, ya cara biar lu nggak jadi korban ya mungkin dari cara berpakaian lu harus diperhatikan. Iya. Jaga diri lah ya gitu. Jaga diri, cara berpakaian lu diperhatikan. Ya itu orang tua juga kayaknya harus ngawasin sih. Kayak tontonan anak kan juga kemarin tuh pernah ada beritanya tuh kayak anak masih kecil tapi dia udah tahu tentang yang kayak 18 plus gitu gara-gara itu tontonan. Dia ngeliat yang dari web-web yang nggak bener di luar negeri tuh gimana gitu. Maksudnya harusnya kan orang tua tuh bisa
ngawasin gitu anak tuh kalau misalnya main HP atau main gadget atau apapun, maksudnya tuh kayak bukanya apa, buat pembelajaran, buat pengetahuan berita, atau yang buka yang nggak bener gitu. Coba salah. Iya bener kan, bisa kan. Sebenarnya HP tuh sebenarnya dibilang juga bagus karena kan buat kita dapat berita nggak cuma di situ-situ aja, bisa dapat dari berbagai sumber. Cuma juga kalau nggak digunakan dengan baik itu bisa jadi hal negatif juga sebenarnya. Iya. Walaupun ada orang yang ngomong anak lu umur segini baru bisa kasih HP, cuman biar anaknya kasih HP umur segini biar dia berinteraksi dulu. Cuma kan dari interaksi ini kan bisa jadi negatif juga. Iya, makanya pentingnya pengawasan orang tua. Iya. Kalau dari sekolah gimana? Kalau pengawasan dari sekolah, misalkan ada dia ada kayak peraturan nggak boleh pacaran gitu, itu oke apa enggak? Itu tergantung lagi ya sebenarnya. Kalau pacaran sih sebenarnya boleh-boleh aja, apa ya? Tapi di apa dulu nih, jenjang apa dulu? Misal, ya, SMP, SMA gitu. Boleh sih. Sebenarnya boleh gak sih? Sebenarnya boleh, tapi ya tahu batas wajar. Jangan sampai misalnya kayak di sekolah nih, peluk-pelukan, mojok-mojokan. Ya, maksudnya kayak tahu inilah, tahu apa sih sebenarnya? Tahu batas. Iya, tahu batasnya, tahu batasan gitu loh. Kita sebagai siswa juga tahu batasan. Kita masih pelajaran, pacaran yang sewajarnya aja. Gak usah nyosor-nyosor, cium-cium gitu Jadi kan. kayak pacaran ini ambil sisi positifnya aja gitu ya. Iya, misalnya sisi positifnya dari pacaran kayak jadi semangat sekolah nih, semangat belajar, gara-gara bareng sayangku, cintaku kayak gitu kan. Biasanya gitu kan? Dari cara perilaku juga Iya. harus dibatasi juga. Kalau misalkan di luar lu apa pegangan tangan peluk-pelukan, ya udah. Cuman kalau di sekolah lu ya udah sekitar ngobrol gitu kan. Ya di luar Deket juga, ya di gitu luar lah ya. juga jangan sampai peluk-pelukan gitu-gitu gak sih? Gua nggak tahu sih kalau di luar ya. Iya gak sih? Harusnya gitu gak sih? Kalau kita ngomongin sekolah kan, ya udahlah. Apalagi di sekolah. Ya ampun, di sekolah aja nggak boleh, di luar aja nggak boleh, apalagi di sekolah gitu kan. Pencegahan gimana Ki? Jadi menurut kalian ada nggak sih? Makan. Makan dulu, Oh, makan dulu, makan dulu. Nih. Makan dulu ya, makan. makan dulu. Masa kita doang yang makan kan? Gak enak banget, kita udah dikasih. Yeah. Makan lagi, makan. Aku ambil satu deh. Satu ambil cening. Kenyang. Ambil makan. Ini makan. Habisin. Gak enak kok udah disediain sama mereka. Gak mau ambil juga, kita Mantap. ambil juga. Lanjut. Nanya apa lagi? Lanjut. Bentar, punya dulu. Enak banget tuh podcast di sini disediain makanan ya. Oke, lanjut ya. Jadi, Jadi berarti itu ya, cening. silakan. Jadi menurut kalian ada nggak sih upaya-upaya biar seks bebas ini nggak sampai nyebar luas gitu ya, sampai nggak sering terjadi terus? Biar enggak terjadi seks bebas lah. Ya. Mungkin dari sisi agama harus diarahkan gitu, atau dari pendiriannya dia gitu. Penanaman agama. Maksudnya itu dari agama juga kan ada kan larangannya, maksudnya kalau bukan suami istri gitu kan dilarang buat berhubungan buat apa. Dari agama juga diajarin, jadi harusnya mungkin di sekolah atau di rumah juga dikasihnya pengetahuan tentang agama. Setidaknya sekolah, keluarga dan lain-lain itu sudah memberikan pencegahan, memberikan edukasi tentang seks gitu, sehingga kiranya kita memberitahu nih, anak kita udah ngerti nih, udah ngerti nih tentang seks, nggak boleh dilakukan, penyebabnya apa, dampaknya apa untuk kedepannya. Mungkin itu dulu. Cuman kalau untuk dari apa ya, kita kan nggak tahu ya kalau tiba-tiba dia ngelakuin hal seperti itu. Ada juga anak tuh yang kayak diajakin untuk berhubungan kayak gitu tuh nggak ngerti, karena kan nggak tahu nih, dia nggak tahu itu tuh apa, dan dia mau aja kan, jadi itu kan maksudnya diperkosa kan. Penting juga ya edukasinya. Dikasih edukasi, biasanya dikasih edukasi sama orang tua tuh kayak misalnya kalau udah mulai ngerti kayak kamu kalau bisa dipegang ininya jangan mau ya, bisa dipegang bokongnya jangan mau ya, kamu kalau dipegang ini sama orang kecuali sama ibu jangan mau ya, kayak gitu gak sih, ya kan? Karena itu juga penting, karena ada anak juga yang kayak nggak ngerti, tiba-tiba ya udah jadi hamil gara-gara dia nggak ngerti gak sih? Nggak ngerti tapi temennya atau siapa ngomong ayo kita kayak gini, dia kan ikut-ikut aja karena dia nggak ngerti itu tuh ngapain, dipegang-pegang dia mau gitu. Jadi harus ada edukasi kayak gitu dari orang tuanya, kayak maksudnya kalau dipegang sama orang lain ininya jangan mau ya, daerah sensitifnya jangan mau gitu. Cuma seks bebas tuh biasanya korbannya cewek. Wah, perempuan. Iya biasanya.
apalagi kan cewek-cewek apalagi masih kayak SMP gitu nggak tahu gak sih sebenarnya, Iya. nggak ngerti, dia nggak ngerti tuh ngapain. Bukan nggak ngerti nggak sih? Jadi udah belajar lah. nggak tahu mau ngapain tuh kalau udah diajakin maksudnya kayak Iya. terpaksa gitu lah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah cinta banget kan, biasanya ya udah ikutin aja pacar aku mau mah. Betul, harus lebih bijak lagi lah. Coba untuk menjadi bijak Kita dulu. berjaga diri. Tapi ada juga nggak sih yang kayak anak SMA ini jual dirinya biar bisa menghasilkan uang gitu? Nah itu gimana? Waduh, Gitu ya. jual diri untuk Menghasilkan uang biar lebih cepat gitu. Nah itu apa faktornya ini atau apa yang penyebab? faktornya. Ya ekonomi lah. Ekonomi. Ngapain lagi kalau bukan ekonomi? Jadi kayak narkoba lagi ekonomi. Harus gimana ya? Ya karena kalau misalnya dia nggak susah dia nggak mungkin ngelakuin itu gak sih? Ya kan? Apalagi ini kan dibilangnya apa? Jual diri untuk mendapatkan uang. Biasanya gitu kepepet jadi ya udah. Kayak gitu susah ya. Tapi kalau nyegahnya, Nah iya pencegahan tuh. Nah gimana susah lu? Mencegahnya. Kalau dari pemerintah ada program nggak ya? Coba kita cari ya. Gak nyari. terus Makan dulu. Makan dulu makan. Makan lagi, Mau makan lagi. lagi. Kalian dulu. Lagi udah kita udah banyak. Ayo lagi. Itu santai aja ini sendiri santai aja. Kita selain agama ada pengendalian diri. Habis itu orang tua juga harus memperkenalkan ke anak-anaknya. Kira-kira apa lagi ya? Ada lagi nggak menurut kalian? gaya hidup. Gak hidup. Jadi gaya hidup tuh maksudnya nggak? Gaya hidup tuh biasanya ngaruhnya tuh banyak banget. Kayak misalkan contoh kecil ya. Gaya hidup tuh mengaruhi makanan apa, minuman apa, banyak gitu. Cuma kalau untuk bebas, pakaian lu apa, terus selera tontonan lu seperti apa gitu. Biasanya kalau gaya hidup yang cenderung lebih tinggi, biasanya pendidikannya tercukupi. Jadi dia mengetahui semuanya, namun kadang dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Karena dia memiliki pengetahuan yang luas, dia melakukan hal tersebut, namun yang menyimpang. Jadi biasanya banyak diincar oleh orang-orang yang bertanggung jawab itu. Misalkan dijadiin ancaman, misalkan lu kaya gitu, terus lu diancam, lu kalau nggak nyerahin duit segini, lu bakal kos. Itu kan berpengaruh juga sebenarnya gaya hidup. Kalau misalkan kita memperlihatkan gaya hidup kita ke publik ya, itu kan bisa menjadi incaran banyak orang. Jadi kayak mengubah kekayaan gitu. Iya, iya. Bisa gitu. Kalau ngomongin pemerintah nih, kalau nggak salah tuh ada program genre atau namanya tuh generasi remaja. Sama ada program membentuk pusat informasi dan konseling remaja. Jadi kayak edukasi ke remaja sendiri itu berarti efektif lah ya untuk memberi pengetahuannya Iya. dulu gitu. Pemerintah itu cuman bisa memberikan edukasi, Edukasi nggak lain. tidak bisa melarang. Ya, Gitu. Susah kalau misalnya tuh ya udah ke sendirinya aja gitu kan. Iya. Sisanya pengendalian dirinya. sisanya ya kalau dari pihak lain ya ada membantu edukasi gitu. Wah. Jauh bisa yang lain. Maka kita harus mencegah sebelum itu terjadi. Itu aja kali ya. Udah itu aja kali ya. Eh, Oke. Makasih ya guys. Makasih juga ya guys. Makasih Oke. juga, makasih. Oke, buat kalian semua jadiin podcast ini jadi edukasi ya. Pembelajaran. tidak Kenakalan remaja ini nggak sampai menyebar luas gitu. Ini dari gua. Oke. Lebih baik kita mencegah daripada mengatasi. Nih ada Oke. quotes-nya nih. Nggak ada nih, udah Ada ya? cukup, udah Oke, cukup. guys. Makasih ya, makasih.